Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya akan membahas satu sutta yang tentu saja ini akan sangat menarik, membuka pengetahuan baru tentang ajaran Sang Buddha. Sutta ini adalah bernama Brahmacharya Sutta, yang merupakan salah satu sutta di dalam Catuka Nipata Anguttara Nikaya Pali, Sutta Pitaka. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sutta ini sebenarnya membahas tentang kehidupan spiritual atau kehidupan Brahmachari yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Seperti kita tahu bahwasannya ajaran Sang Buddha itu sangat menekankan tentang pentingnya moralitas dan juga dunia spiritual. Dan ini sangat terbukti dengan jelas di dalam syair Dhammapada bahwa Sang Buddha mengatakan, Sabbapa pasa karanang kusala saupasampada sacita paryoda panang etam buddhana sasanang. Tidak melakukan segala bentuk keburukan, senantiasa mengembangkan kebajikan, membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Dan kalau kita lihat memang rangkuman dari ajaran Buddha secara keseluruhan dari khotbah-khotbah Sang Buddha dapat kita kaitkan bahwa selalu mengarah pada ajaran tentang moralitas, yaitu dalam bentuk meninggalkan segala bentuk keburukan atau menjauhi segala bentuk tindakan kejahatan, dan juga mengembangkan perbuatan yang baik. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Tetapi tidak hanya sekadar moralitas, ajaran Buddha juga berkaitan dengan ajaran yang membimbing pada spiritualitas. Yang artinya seseorang dituntun untuk mengarahkan dirinya pada pembersihan batin masing-masing. Itulah kenapa tadi di dalam syair Dhammapada dikatakan Sacita paryoda panang etam buddhana sasanang. Membersihkan batin masing-masing ini adalah ajaran para Buddha. Maka dari itu kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan juga spiritualitas. Makanya di dalam Brahmacharya Sutta ini Sang Buddha sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang tujuan kehidupan spiritual Buddhis yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yakni adalah menjalani kehidupan luhur, menjalani kehidupan suci menjadi biku, itu bukan tujuan untuk mendapatkan hal-hal atau perolehan-perolehan duniawi, melainkan adalah untuk membimbing diri, membersihkan batin sendiri, mencapai pencapaian spiritual, yakni adalah mencapai padamnya penderitaan, terbebas dari pengotor-pengotor batin. Nah, di dalam Brahmacharya Sutta ini Sang Buddha menjelaskan dengan sangat ringkas tetapi cukup jelas tentang tujuan dari kehidupan spiritualitas yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang tentu saja bukan mengarah pada pencapaian-pencapaian duniawi, bukan perolehan-perolehan duniawi, bukan untuk ketenaran, bukan untuk perolehan materi duniawi, melainkan adalah untuk pencapaian spiritualitas, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan batin kita. Sang Buddha mengatakan, Najidang bhikkhave brahmacharyang wusati, janakuha natang, na janala panatang, na labba sakkara siloka nisang satang, na iti wadda pamoka nisang satang, na itimang jahano jahana tuti. Wahai para biku, kehidupan Brahmachari atau kehidupan luhur, kehidupan suci, kehidupan spiritual ini bukan dijalani untuk menipu orang-orang, untuk menghasut mereka. Juga bukan untuk kepentingan untuk mendapatkan perolehan, kehormatan, dan pujian. Juga bukan untuk tujuan memenangkan perdebatan.
juga bukan dengan pikiran, semoga orang-orang mengenalku seperti demikian. Ini menarik sekali para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Sang Buddha menegaskan bahwa kehidupan suci, kehidupan brahmacari, kehidupan spiritual ini bukan untuk menipu orang-orang. Banyak sekali orang yang mengatasnamakan spiritual hanya untuk mendapatkan perolehan-perolehan. Mereka mengatasnamakan ajaran agama, mereka menggunakan agama, menggunakan kedok spiritual untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan perolehan, untuk menipu orang, menghasut orang. Makanya banyak sekali sekarang kalau orang itu berbicara tentang dunia spiritual, ya banyak orang mengkaitkan dunia spiritual dengan hal-hal yang sifatnya klinik, mistis, yang mana itu diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Maka banyak sekali orang-orang yang mengenal dunia spiritual itu ya dunia dukun. Wah, menjadi dukun, dan sekarang dukun pun menjadi profesi. Menjadi profesi yang tentu saja juga banyak orang mencibir kehidupan dukun itu sebagai sebuah penipuan untuk mendapatkan keuntungan, karena memang tidak semua dukun itu benar-benar punya ilmu, tetapi menggunakan kedok spiritual untuk mendapatkan perolehan, untuk menipu orang, untuk menghasut orang. Tetapi ajaran Buddha ini, kehidupan brahmacari yang diajarkan oleh Sang Buddha ini bukan untuk itu. Bukan untuk menipu orang, bukan untuk menghasut orang. Maka dari itu para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya di ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha menjelaskan dengan jelas bahwa kehidupan spiritual Buddhis, kehidupan brahmacari ini bukan untuk menipu orang, bukan untuk menghasut mereka, bukan untuk membodohi orang. Bukan juga untuk kepentingan perolehan duniawi. Kan banyak sekali juga orang itu menggunakan dunia spiritual hanya untuk apa? Untuk mendapatkan perolehan. Jadi dunia spiritual, ajaran agama, itu bukan digunakan sebagai jalan hidup, tetapi sebagai jalan mencari penghidupan. Mereka menggunakan agama bukan sebagai jalan hidup, yang artinya bukan sebagai pedoman hidup, bukan sebagai panutan hidup yang mereka jalankan, melainkan adalah menggunakan itu untuk kepentingan perolehan. Makanya banyak sekali di dunia modern sekarang ini kita bisa melihat bahwa agama, dunia spiritual dijual belikan hanya untuk apa? Mendapatkan perolehan duniawi, untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan perolehan-perolehan yang banyak. Sang Buddha juga menegaskan bahwa dunia spiritual atau kehidupan brahmacari ini bukan digunakan untuk mendapatkan kehormatan dan juga pujian. Banyak sekali orang akan tertipu, banyak sekali orang akan terperosok ketika seseorang itu mengejar perolehan, mengejar kehormatan dan pujian. Mereka mengajarkan dharma, membimbing orang spiritual, bukan untuk pencapaian spiritualitas, tetapi hanya untuk apa? Mendapatkan kepentingan perolehan duniawi berupa kekayaan, berupa kehormatan dan pujian. Dan itu memang yang harus dihati-hati sekali. Dan Sang Buddha menegaskan bahwa kehidupan spiritual Buddhis bukan digunakan untuk perolehan, untuk kehormatan. Juga bukan untuk mendapatkan pujian. Juga bukan untuk memenangkan perdebatan. Seperti kita lihat di dalam masyarakat bahwa semakin seseorang itu punya banyak pengetahuan, kadangkala pengetahuannya bukan untuk dijadikan bahan, bukan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk jalan hidup, tetapi untuk apa? Untuk memenangkan perdebatan, untuk meninggikan ego supaya kelihatan pandai, cerdas, dan punya banyak pengetahuan. Dan kehidupan brahmacari ini bukan untuk itu, bukan untuk memenangkan perdebatan. Meskipun banyak belajar adalah hal yang bagus dan dipuji oleh Sang Buddha, tetapi pelajaran pengetahuan itu bukan digunakan untuk memenangkan perdebatan,
Karena perdebatan seringkali menuntun pada ketidakdamaian, perselisihan. Ketika seseorang itu sudah mulai berbeda pendapat nih, saling berdebat, saling menyalahkan satu sama lain, saling menghujat, menjatuhkan. Pada akhirnya apa? Bukan kedamaian yang diperoleh. Nah, kehidupan brahmacari yang diajarkan Sang Buddha bukan untuk demikian. Sang Buddha juga menegaskan bahwa kehidupan brahmacari ini bukan juga dengan pikiran semoga orang-orang mengenalku seperti demikian. Bukan untuk popularitas. Kadang-kadang orang itu menjadikan agama, menjadikan dunia spiritual untuk jenjang popularitas. Padahal secara pengetahuan, secara praktik, mungkin bisa jadi nol. Tetapi menggunakan itu untuk mendapatkan popularitas. Seperti kita lihat di dunia sekarang, wah banyak sekali orang mengatasnamakan dunia spiritual, tetapi hanya untuk apa? Untuk mendapatkan popularitas. Yang pada akhirnya apa? Ya dunia spiritual akan dianggap sebagai lelucon. Karena sudah tidak lagi memiliki makna. Padahal yang namanya spiritual, praktik spiritual itu adalah lelaku. Bukan hanya sekadar ngaku-ngaku. Lelaku itu artinya adalah praktik nyata, tindakan nyata, terapan nyata, usaha nyata, perjuangan yang nyata. Bukan sekadar ngaku-ngaku atau cuma mengatasnamakan dunia spiritual dan mengaku-ngaku sebagai praktisi spiritual. Tidak demikian. Ajaran Sang Buddha ini, kehidupan brahmacari ini bukan untuk mencari pengakuan, bukan hanya sekadar ngaku-ngaku sebagai seorang praktisi spiritual, tetapi juga benar-benar menjadi lelaku, menjalankan lelakon, menjalankan praktik spiritual ini dengan baik dan benar. Sang Buddha lebih lanjut mengatakan, Atako idang bikawe brahmacaryang usati, sangwaratang, pahanatang, wiragatang, nirodatang ti. Kehidupan spiritual ini dijalani untuk mengendalikan, untuk meninggalkan, untuk terbebas dari nafsu dan juga lenyapnya penderitaan, untuk pelenyapan. Jadi kehidupan brahmacari, kehidupan luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha, kehidupan spiritual yang ditekankan oleh Sang Buddha adalah untuk pengendalian, untuk sangwara, untuk mengendalikan diri. Karena barang siapa yang sudah memasuki dunia spiritual, ia harus bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri secara ucapan juga terkendali, secara perilaku juga terkendali. Maka dari itu ketika seseorang memasuki dunia spiritual, tentu tidak sebebasnya. Pasti akan ada pengendalian yang mungkin bagi beberapa orang yang tidak kuat itu menjadi terasa terkekang. Karena begitu banyak pengendalian-pengendalian, yakni bisa mengarah untuk supaya mengurangi, misalnya mengurangi makan, mengurangi tidur, kemudian pengendalian secara mata, pengendalian secara jasmani, secara indria-indria itu dikendalikan. Maka bagi orang awam, orang yang biasa, tidak mudah untuk memasuki kehidupan spiritual ini. Karena memang kehidupan spiritual itu banyak sekali pengendalian. Tapi pengendalian ini bermaksud baik, supaya kita menjadi terkontrol. Jadi pengendalian ini, atau mungkin disebut sebagai moralitas, atau peraturan-peraturan tata cara kehidupan itu sebenarnya untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita supaya kita memiliki pengendalian. Jadi bukan untuk merumitkan kehidupan spiritual, tetapi adalah untuk melindungi kita. Karena memang kalau kita tidak punya pengendalian, seringkali yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita tidak terkendali. Kalau secara jasmani moralitas tidak terkendali, apa yang akan terjadi? Bisa hancur-hancuran. Kalau fisik saja tidak bisa dikendalikan, bagaimana seseorang bisa mengendalikan mentalnya, bagaimana seseorang bisa mengendalikan batinnya. Kalau fisik yang jelas-jelas kelihatan saja tidak bisa dikendalikan, bagaimana seseorang bisa mengendalikan batin yang tidak kelihatan? Maka dari itu pengendalian ini juga penting. Memiliki moralitas yang baik secara jasmani, ucapan dan juga pikiran. Meninggalkan
Meninggalkan apa? Meninggalkan sifat-sifat buruk, meninggalkan mental-mental yang buruk, meninggalkan pengotor-pengotor batin. Karena sebisa mungkin ketika seseorang itu memasuki dunia spiritual, ya hal-hal yang buruk yang itu akan membawa bahaya, ya harus disingkirkan, harus ditinggalkan. Dan juga kehidupan spiritual ini dijalani untuk terbebas dari nafsu dan lenyapnya penderitaan. Terbebas dari nafsu karena memang nafsu itu selalu menjadi perintah, menjadi belenggu dalam sebuah dunia spiritual. Maka kalau seseorang mengatasnamakan kehidupan spiritual tetapi isinya mengumbar nafsu, mengumbar kesenangan, wah bisa dipertanyakan. Memang orang biasa saja yang hidup dalam sebuah kenikmatan, sebuah nafsu, kesenangan, bisa merasakan, bisa melihat dengan sendiri betapa bahayanya nafsu keinginan itu. Bagaimana mereka yang terjun di dunia spiritual kemudian mengatasnamakan spiritual tetapi dalam praktiknya mereka mengumbar nafsu, mengejar nafsu, bahkan mengembangkan nafsu. Maka kehidupan brahmacari, kehidupan spiritual ini dijalankan untuk terbebas dari nafsu, untuk menyingkirkan diri dari nafsu ragawi, dan juga untuk lenyapnya nafsu, yakni adalah lenyapnya penderitaan. Karena seringkali nafsu menjadi sebab dari penderitaan, dan itulah kenapa Sang Buddha juga menyebutkan bahwa tanha, juga nafsu keinginan, sebagai sebab dari penderitaan. Sang Buddha mengatakan dalam syair, Sangwaratang pahanatang brahmacariyang anitihang adesayi so bhagawa nibbano gadagaminang esamaggo mahantehi anuyato mahesibi. Sang Bhagawa mengajarkan kehidupan brahmacari, kehidupan spiritual yang bukan berdasarkan pada tradisi, yang memuncak menuju pada nibbana, yang dijalani demi untuk pengendalian, untuk meninggalkan. Ini adalah jalan makhluk-makhluk agung, jalan yang diikuti oleh para bijaksana agung. Sang Buddha mengajarkan kehidupan spiritual ini bukan karena tradisi, bukan karena ini memang sudah menjadi bagian tradisi turun-temurun, tetapi Sang Buddha mengetahui dengan jelas bahwa praktik ini memang benar-benar praktik yang mengarah pada pencapaian yang tertinggi, yakni adalah pencapaian nibbana, yang mengarah pada pelenyapan nafsu dan juga lenyapnya penderitaan. Dan barang siapa yang mempraktikkan ini adalah jalan-jalan, praktik ini adalah jalan untuk yang biasa untuk mencapai itu, mencapai tujuan yang tertinggi yang juga dijalankan oleh makhluk-makhluk agung, maka kita bisa mengakhiri penderitaan. Sang Buddha mengatakan, Ye cetang patipajanti yata buddhena desitang, duka santang karisanti satu sasana karino. Mereka yang mempraktikannya seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, bertindak menurut bimbingan Sang Guru akan mengakhiri penderitaan. Dan inilah kehidupan suci, kehidupan luhur yang dijalani oleh, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi dalam agama Buddha itu kehidupan brahmacari, kehidupan luhur, kehidupan spiritual bukan digunakan untuk membodohi orang, bukan memanfaatkan orang, bukan untuk mendapatkan perolehan-perolehan materi, bukan untuk pujian, bukan untuk kehormatan, bukan untuk popularitas, bukan supaya dikenal, bukan untuk perdebatan, melainkan adalah untuk mengendalikan diri, meninggalkan sifat-sifat buruk, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, membebaskan diri dari nafsu ragawi, dan juga mencapai lenyapnya penderitaan. Mencapai nibbana adalah tujuan dari praktik spiritual Buddhis. Maka dari itu kalau kita kaitkan dengan dunia spiritual, sebenarnya ajaran Buddha ini sangat erat sekali dengan dunia spiritual. Dan dunia spiritual itu membimbing kita bukan hanya terkendali secara moral, secara fisik jasmani, tetapi juga memiliki perkembangan batin, yakni adalah kemajuan spiritual hingga nanti bisa mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu nibbana, mencapai lenyapnya penderitaan dengan cara meninggalkan pengotor-pengotor batin berupa keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Pengotor-pengotor batin itulah menjadi sebab dari penderitaan duniawi dan juga penderitaan-penderitaan yang lain. Maka dari itu dengan adanya cara ini kita bisa melenyapkan
pengotor-pengotor batin itu, maka kalau kita bisa melenyapkan pengotor batin itu secara keseluruhan, maka lenyaplah kekotoran batin, lenyaplah penderitaan, dan akhirnya kita mencapai puncak dari tingkat spiritualitas Buddhis, yaitu mencapai Nibbana. Inilah para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian mengenai kehidupan spiritual Buddhis yang bukan digunakan untuk menipu orang, menghasut orang, bukan untuk kepentingan perolehan duniawi, kehormatan duniawi, pujian, dan juga bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi dijalani untuk semata-mata pencapaian spiritual, pencapaian perkembangan batin masing-masing. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.